Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi, NIM 20 50 80 60 11 11 042 dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang El Nino dan La Nina. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi dari proses terjadinya El Nino berikut ini. Setiap beberapa tahun, fenomena El Nino muncul di Samudra Pasifik di sekitar Khatulistiwa yang dapat mempengaruhi cuaca di seluruh dunia, mengubah kemungkinan banjir, kekeringan, gelombang panas, dan musim dingin untuk berbagai daerah, bahkan menaikkan suhu global. Tetapi apa itu El Nino dan bagaimana cara terjadinya? Pertama-tama, kita perlu tahu apa yang biasanya terjadi di Pasifik tropis. Bentangan samudra yang luas ini terlihat konsisten. Angin yang disebut trade winds yang bertiup dari timur ke barat. Angin ini mendorong air hangat di daerah permukaan ke arah perjalanan mereka, sehingga air hangat menumpuk di sisi barat lautan di sekitar Asia dan Australasia. Di sisi lain lautan di sekitar Amerika Selatan dan Tengah. Karena air yang lebih hangat menjauh dari pantai, air digantikan oleh air dingin yang ditarik ke atas dari laut yang lebih dalam. Sebuah proses yang disebut upwelling. Ini menciptakan perbedaan suhu di seluruh Pasifik tropis dengan air hangat menumpuk di barat dan air dingin di timur. Air yang lebih hangat menambah panas ekstra ke udara yang menyebabkan udara naik dengan lebih kuat, dan udara yang naik inilah yang menciptakan area cuaca yang tidak stabil dengan lebih banyak awan hujan. Udara di barat mengatur sirkulasi atmosfer melintasi bagian dunia ini dengan udara lembab hangat naik di satu sisi samudra dan udara kering yang lebih dingin turun di sisi lain. Sirkulasi ini memperkuat angin timur sehingga bagian dunia ini berada dalam keadaan mengabadikan diri sampai El Nino dimulai. Jika kondisi sistem cuaca tropis Pasifik tepat atau perubahan lambat di lautan di sekitar ekuator dapat memicu serangkaian peristiwa yang melemahkan atau bahkan membalikkan angin perdagangan biasa. Dengan angin perdagangan yang melemah, dorongan yang ada berkurang, air permukaan yang hangat ke sisi barat laut, dan lebih sedikit upwelling air dingin di sisi timur. Ini memungkinkan bagian laut yang biasanya lebih dingin menjadi hangat, membatalkan perbedaan suhu normal. Karena daerah air terhangat bergerak, begitu juga dengan cuaca basah dan tidak tenang yang terkait. Ini mengubah pola curah hujan di sepanjang Pasifik Khatulistiwa serta angin skala besar. Perubahan angin inilah yang memiliki efek knock-on, mengubah suhu dan curah hujan di lokasi di seluruh dunia. Dampak utama berada di sekitar daerah tropis, di mana Anda melihat peningkatan risiko banjir di Peru dan kekeringan di Indonesia, India, dan sebagian dari Brazil. Tetapi hampir dimanapun Anda berada di dunia, El Nino berpotensi mempengaruhi Anda secara langsung melalui cuaca atau secara tidak langsung melalui sosial ekonomi. Ada dampak lain dari El Nino yang terjadi karena semua panas ekstra di permukaan Pasifik tropis. Ini melepaskan sangat banyak energi ke atmosfer yang dapat mendongkrak suhu global untuk sementara. Inilah sebabnya mengapa tahun El Nino sering muncul di antara rekor terpanas tahunan. Setiap peristiwa El Nino berbeda sehingga dampak global dapat berubah. Puncak El Nino sekitar waktu Natal dan berlangsung selama beberapa bulan. Bisa kembali ke kondisi netral tetapi kadang-kadang berubah menjadi La Nina. Untuk pembahasan lengkap mengenai La Nina, simak video berikut ini. Pemantauan BMKG hingga akhir Agustus 2020 terhadap anomali suhu permukaan laut pada zona ekuator di Samudra Pasifik menunjukkan adanya potensi badai La Nina yang berpotensi mengakibatkan peningkatan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia. La Nina sendiri adalah peristiwa turunnya suhu air laut di Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya.
Penyebabnya karena suhu permukaan laut pada bagian barat dan timur Pasifik lebih tinggi daripada biasanya dan memiliki dampak meningkatnya curah hujan di wilayah Pasifik ekuatorial barat, di mana Indonesia termasuk di dalamnya. La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40% di atas normal, sehingga potensi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor ke depan perlu diwaspadai. Pada Oktober hingga November, BMKG memperkirakan peningkatan curah hujan akibat La Nina dapat terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera. Hal tersebut dikarenakan pada bulan-bulan itu angin monsun Asia sudah masuk ke daerah tersebut. Namun dampak La Nina tidak seragam di seluruh Indonesia. Perakiraan awal musim hujan akan berlangsung pada bulan Oktober dengan wilayah pesisir timur Aceh, sebagian Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Lampung, Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Utara, juga sebagian kecil Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian kecil Nusa Tenggara Barat. BMKG dan pusat layanan iklim lainnya seperti National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) di Amerika Serikat, Bureau of Meteorology (BOM) di Australia, dan Japan Meteorological Agency (JMA) memperkirakan La Nina dapat berkembang hingga mencapai intensitas La Nina moderate pada akhir 2020. Fenomena alam tersebut diprediksi mulai mereda pada Januari hingga Februari dan berakhir pada Maret hingga April 2021. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai El Nino dan La Nina. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.